Selamat siang. Kami dari kelompok 3 Antropologi Sosiologi Angkatan 25, kelas CDM Rek D, ingin melakukan riset kecil-kecilan yang hasilnya akan menjadi produk etnografi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zevanya Deborah dengan NPM 155. Nama saya Hervina Effendi dengan NPM 151. Nama saya Hansal Nurjaya Barwanua dengan NPM 159. Nama saya Alif Karso Lubida Iksa dengan NPM 160. Nama saya Arinda Lopen dengan NPM 142. Nama saya Rin Kasari dengan NPM 154. Untuk judul yang kami pilih yaitu Pemilik Home Industry Cookies, The Crumb Cup Chronicle yang terletak di Kedatuan Bandar Lampung. Kalian pasti penasaran kan kenapa kami memilih judul tersebut? Alasannya yaitu, Nah, penelitian ini penting dilakukan karena kita sebagai orang awam akan memahami ataupun mengetahui bagaimana para pelaku usaha home industry cookies melakukan produksi dan juga bagian pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang tantangan serta strategi para pedagang UMKM rumahan yang biasanya data mereka tidak tercatat secara formal. Oke, jadi penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pemilik usaha cookies rumahan mengatur proses produksi mereka dan memasarkan produk mereka ke pasaran. Serta bagaimana relasi sosial dan aktivitas sehari-hari pemilik memengaruhi jalannya usaha. Nah, udah jelas kan fokus dan urgensinya? Mari kita lihat. Selamat. Kristen Om. Ya udah. Kan bisa kan? Bisa. Assalamualaikum. Asyhadu an la Real time. Mister diajak. locking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jadi pada pertemuan kita siang hari ini, kita akan mewawancara kepada pemilik home industry cookies yang ada di daerah Kedaton, Bandar Lampung. Sebelumnya, selamat siang untuk kepada Bapak Benny dan Ibu Aida. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Nah, baik. Karena sehubung kabarnya sangat baik, pasti siap untuk kita beri pertanyaan. Insyaallah. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana tahapan produksi cookies dilakukan setiap harinya? Setiap hari kita akan ngecek stok bahan baku kita. Kemudian dari situ untuk produksinya kita menyiapkan bahan-bahan baku itu ditimbang sesuai dengan kebutuhannya. Kita akan membuat berapa banyak, itu kita timbang satu-satu, mulai dari menteganya, terigunya, gula, dan yang lain-lain. Kita akan timbang masing-masing sesuai dengan berapa jumlah yang akan kita buat. Kemudian dari situ kita akan baru buat cookiesnya sendiri. Seperti itu kira-kira setiap harinya. Kalau misalnya ada pesanan yang banyak, tiba-tiba melonjak, itu ramai, itu gimana cara mengatur produksinya, Om Mama Tante, Ibu Om Bapak ini? Biasanya kalau ada pesanan yang cukup besar, kita buatnya itu bertahap. Jadi karena kapasitas produksi kita juga sangat terbatas, sehingga kita usahakan kita mempunyai stok barang itu yang cukup gitu. Jadi kita nggak langsung satu hari itu kita bikin sekaligus banyak, tapi kita setiap hari kita tetap buat sesuai dengan kapasitas produksi kita. Jadi setiap hari kita buat, tiap hari dibuat, dan kebetulan cookies ini kan produk yang tahan lama, dan bisa bertahan cukup lama, makanya kita buat secara bertahap. Nah, apabila ada pesanan yang cukup besar, nah kita sudah punya stoknya gitu loh. Gitu. Karena kapasitas produksi kita juga terbatas. Seperti itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya itu siapa saja yang berperan dalam proses produksi? Jadi atau Bapak atau Ibu aja atau ada karyawan lain atau seperti apa? So far sih masih dihandle sama keluarga sendiri ya, karena ini sifatnya home industry, jadi skalanya memang masih UMKM ya, kecil. Tapi kegiatannya sendiri mampu di-manage oleh kita sekeluarga. Jadi kayak misalnya ada tim penimbangan, ada anak kita yang memang bisa gitu ya untuk melakukan penimbangan. Kemudian ada untuk yang tim pengadopnya dalam
dalam hal ini biasanya sesuai sama keahliannya masing-masing. Jadi misalnya karena resepnya awalnya dari Pak Denny, maka dia yang tahu sampai sekonsisten apa adonannya harus dibentuk. Kemudian saya mungkin di bagian untuk pencetakan kulitnya, terus nanti balik lagi ke baking, baking yang menguasain Pak Denny lagi. Jadi alhamdulillah selama ini kegiatan baking ini masih dilakukan oleh keluarga karena memang skalanya masih UMKM, masih kecil. Kedepannya kita nggak tahu, mungkin kalau memang demand-nya udah banyak, maka kita kemungkinan akan hire orang sebagai karyawan part-time yang untuk membantu produksi. Itu biasanya memasarkan ke konsumennya dengan cara apa? So far sih yang kita lakukan masih di sekitar ya, kita masukin ke warung-warung di sekitar sini, terus kantin kampus. Kemarin kita mulai kirimlah barang ini ke Jakarta lebih banyak, jadi kita punya kayak reseller di Jakarta di beberapa titik, ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, di Ciledug. Jadi sebetulnya kebanyakan pemasarannya memang masih dari kolega-kolega aja yang memang punya usaha, jadi kita titip. Nah, kita come up konsepnya dengan Cookies in the Cup karena satu segmennya adalah orang-orang yang fast moving seperti kalian yang kuliah. Ini kan fast moving. Ada saat dimana kalian bergerak, ada saat dimana kalian lapar tapi nggak bisa keluar dari kelas. Nah, inilah target market kita. Ada orang yang kerja tapi belum waktunya makan siang, tapi dia udah sakit, mah atau dia kelaparan. Nah, itulah target market kita. Jadi konsepnya adalah kita menciptakan makanan comfort food yang siap sedia kalau orang lapar bisa ambil dan nggak terus pikirin, masih banyak nih nanti packagingnya gimana gitu. Kalau kita mau masif, artinya mau pemasarannya di segala lini, Maka terkait sama perizinan. nah itu perizinan. Kami sedang dalam proses. Kalau sudah izin-izin ini tersebut kita sudah kantongi atau kita sudah pegang semua, untuk pemasarannya kita udah bisa kemana saja, mau lewat media sosial, mau lewat toko oleh-oleh. Nah ini yang mungkin akan jadi target saya untuk pemasaran produk kita ini, ya masuk ke toko-toko itu tadi. Jadi kita mau jadi bagian oleh-olehnya langsung. Ya, kalau saya dengan adanya produk yang kita buat ini, bikin jadi inbound, apa itu istilahnya? Ya, chemistry ya. Chemistry-nya makin kuat. Kimia. Nah, kenapa? Itu tadi seperti yang sering saya bilang, kalau kita lagi ada selisih paham segala macam, akhirnya harus berdamai. Kenapa harus berdamai? Karena kita harus bikin cookies bersama, gitu loh.